Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 38. Perdebatan singkat. Harry hanya memakai t-shirt putih berlengan pendek sehingga memperlihatkan otot lengan Harry dan celana chino hitam dan menggunakan topi berwarna putih. "Ayo kita masuk," ajak Windini menarik tangan Harry. Harry dan Windini berjalan beriringan, banyak mata wanita tidak berkedip mengagumi ketampanan Harry. "Tutupi wajahmu," kesal Windini menarik topi Harry ke depan sampai menutupi wajah Harry. "Sayang, bagaimana aku bisa melihat kalau wajahku ditutupi seperti ini?" protes Harry. "Aku tidak suka mata para wanita yang melihatmu seperti mau keluar tidak berkedip terus saja menatapmu." Kesal Windini. "Apa kau cemburu sayang?" goda Harry menaik turunkan alisnya. "Tidak. Masa sih?" ucap Harry. "Iya, aku tidak cemburu," ucap Windini. Harry semakin menyukai wajah Windini yang cemburu dengannya. Ia malah sengaja meladeni para wanita yang ingin meminta berfoto dengannya. Windini menghentakkan kakinya dan berlalu pergi meninggalkan Harry. "Sayang, tunggu dong," teriak Harry, namun Windini tidak menghiraukannya. "Sayang, kenapa tadi main pergi aja sih?" ucap Harry yang sudah mensejajarkan langkah Windini. "Ngapain susulin aku? Sana gabung dengan wanita genit itu," kesal Windini. "Kau cemburu ya?" ucap Harry menggoda Windini. "Aku sudah bilang aku tidak cemburu, aku hanya..." ucap Windini terhenti. "Hanya apa, sahut Harry. "Tidak apa-apa, sana pergi jangan memperdulikanku," ucap Windini. "Bilang cemburu aja susah banget sih, bilang gak cemburu tapi marah-marah," batin Harry. Harry membopong Windini di bahunya seperti memanggul sekarung beras. "Apa yang kau lakukan? Turunkan aku," teriak Windini meronta-ronta di dekapan Harry. "Dia ini istriku, dia lagi merajuk," ucap Harry saat semua pengunjung mal memperhatikannya. Harry menurunkan Windini di sudut ruangan. Harry membuang nafasnya secara berat. "Kalau kamu masih marah gak jelas gitu, ayo kita pulang saja," ajak Harry. "Tidak mau," sahut Windini cepat. "Terus sekarang mau kamu apa?" tanya Harry. "Aku tidak suka dengan wanita itu, mereka menatapmu sampai sebegitunya padahal ada aku di situ," ucap Windini memalingkan wajahnya ke sembarang arah. "Dengarkan baik-baik ya sayang, aku tidak bisa melarang orang agar tidak menyukaiku tapi kau harus ingat, hanya kamu wanita spesial di hatiku," acap Harry memegang bahu Windini agar menatapnya. "Maafkan aku sudah cemburu denganmu tadi," ucap Windini mendekap Harry. "Akhirnya kamu mengakui juga kalau kamu cemburu denganku, aku sangat bahagia mendengarnya," ucap Harry mengeratkan dekapannya. "Ah kau ini," sahut Windini memukul pelan dada Harry. Windini dan Harry melanjutkan jalan ala rakyat biasa di Mall XX, keluar masuk toko tanpa berniat membeli apapun, sekedar melihat saja.
Heri sebenarnya sudah capek dan pegal berjalan tanpa ada tujuan, tapi demi membuat Windini senang akhirnya ia mengikuti kemauan Windini. "Kita makan yuk, lapar," ajak Heri. "Ayo, tapi aku yang pilih tempat makanannya ya," ucap Windini. "Iya sayang." Akhirnya Windini dan Heri makan di Japanese restaurant. Sambil menunggu makanan yang mereka pesan, Heri dan Windini berselfie ria. Ini kali pertama mereka berfoto bersama. "Sayang, aku tidak ingat kapan kamu mengambil fotoku ini," tanya Windini saat melihat hasil foto mereka di handphone Heri. "Waktu kita bulan madu di dalam pesawat kamu tertidur pulas, ya sudah aku foto kamu," jelas Heri. "Wah, ternyata kamu diam sudah mengagumiku ya," goda Windini. "Hehehe iya, aku gak tahu, pokoknya aku melihatmu bawaannya gemes terus sayang," ucap Heri mencubit kedua pipi Windini. "Ah, sakit suamiku," ucap Windini. "Sayang, bukannya itu Kak Mirawati dengan Kak Bagas ya," ucap Windini dengan tidak sengaja melihat sepasang orang yang ia kenal baru masuk ke dalam restoran. "Iya, itu mereka sayang," sahut Heri. Windini melambaikan tangannya memanggil Mirawati dan Bagas. Mirawati menoleh melihat keberadaan Windini yang melambaikan tangannya dan menghampirinya. "Hai Dek, kok bisa ketemu di sini ya?" ucap Mirawati berbaur mendekap Windini. Sedangkan Bagas dan Heri berjabat tangan. "Iya Kak, ayo sini gabung aja," ajak Windini. "Apa gak ganggu?" tanya Mirawati tidak enak hati. "Tidak sama sekali, lebih ramai lebih seru," ucap Heri. Mirawati dan Bagas bergabung makan bersama dengan Heri dan Windini dalam satu meja. "Sayang, sebentar ya, ada telepon," ucap Heri beranjak pergi karena suasana ramai, jadi ia mencari tempat yang agak sepi. Dan Mirawati pun juga meminta izin pergi ke toilet, hanya ada Windini dan Bagas di satu meja yang sama. Windini dan Bagas saling diam, canggung di antara keduanya hingga Bagas membuka suaranya. "Hai Win, apa kabar?" sapa Bagas. "Baik Kak, kakak sendiri gimana kabarnya?" sahut Windini. "Seperti yang kamu lihat Win, tapi tidak dengan hatiku," ucap Bagas sendu. "Maksud kakak?" tanya Windini tidak mengerti. "Aku masih menata hatiku Win, aku masih sakit melihatmu bersama laki-laki lain," ucap Bagas menggenggam tangan Windini. "Kak bahagialah bersama Kak Mirawati. Bukankah cinta yang tulus akan mengikhlaskan cintanya untuk bahagia meski itu bukan bersamanya?" ucap Windini menatap Bagas. "Sepertinya kamu sudah benar-benar sudah melupakanku Win. Apakah kau benar-benar bahagia dengan suamimu?" tanya Bagas dengan sendu. "Hubungan kita hanyalah masa lalu Kak. Tidak usah diingat lagi, jadikan kenangan itu sebagai suatu pembelajaran untuk aku dan kakak. Dan ya, aku sangat bahagia dengan pernikahanku, karena aku berusaha membuka hatiku untuk suamiku Kak. Kakak juga harus membuka hati kakak dengan Kak Mirawati. Pasti kakak bisa mencintai Kak Mirawati dengan tulus," ujar Windini tersenyum sambil menepuk punggung tangan Bagas agar memberikan keyakinan padanya.
Kau tidak usah khawatir, aku bisa membuat Windini bahagia bersamaku. Ucap Harry tiba-tiba dan merangkul bahu Windini. Sontak membuat Windini dan Bagas terkejut. Sayang, sejak kapan kamu ada di situ? Tanya Windini. Cukup lama mendengar pembicaraan antara kedua mantan kekasih yang bertemu. Ucap Harry memasang wajah datarnya. Sayang, tidak seperti itu, tadi kami hanya... Ucap Windini menggantung karena sudah dipotong oleh Harry. Kau tidak usah mengkhawatirkan Windini, karena dengan segenap jiwa ragaku, aku akan membuatnya bahagia. Jadi jangan pernah kau berharap lagi dengannya. Ucap Harry menatap tajam Bagas. Bagus kalau seperti itu, tapi kalau aku dengar kamu menyakiti Windini, aku tidak segan mengambilnya darimu. Sahut Bagas membalas tatapan Harry. Ada apa ini? Sepertinya kalian tegang banget. Ucap Mirawati tiba-tiba. Tidak ada apa. Apakah kita hanya mengobrol biasa? Sahut Windini. Mereka makan bersama dengan kecanggungan. Sesekali Windini berbincang-bincang dengan Mirawati. Setelah menyelesaikan makan siang mereka, Harry dan Windini memutuskan untuk pulang ke apartemen mereka. Sayang, apakah kamu marah denganku? Tanya Windini karena Harry terdiam tidak membuka pembicaraan seperti biasa. Ia hanya fokus mengemudi tanpa melirik Windini yang berada di sampingnya. Tidak, sahut Harry singkat. Tapi kenapa kamu cuekin aku? Aku lebih suka kamu menyuruhku ini dan itu daripada aku dicuekin seperti ini. Ucap Windini. Harry membuang nafasnya, dan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kakak iparmu itu mantan kekasihmu? Hah. Kesal Harry. Untuk apa aku memberitahumu? Untukku itu sudah masa lalu dan tidak untuk diungkit kembali. Sahut Windini. Dari awal aku sudah curiga di saat kakakmu itu menikah. Aku melihat Bagas memelukmu. Kesal Harry. Lalu kalau kamu apa? Hah. Kamu sudah menikah denganku tapi masih berhubungan dengan wanita lain. Ucap Windini sudah menaikkan suaranya. Windini memalingkan wajahnya keluar jendela. Maafkan aku sayang, aku kesal melihatmu seperti tadi. Ucap Harry dengan suara yang merendah. Aku sudah tidak punya perasaan lagi padanya. Dia adalah masa laluku, masa depanku adalah kau suamiku Harry Kusmanto. Ucap Windini dengan penuh penekanan. Ya aku tahu, maafkan aku sayang. Sahut Harry, ia menempelkan keningnya pada kening Windini hingga hidung mereka beradu satu sama lainnya. Aku yang seharusnya meminta maaf padamu karena tidak memberitahumu dari awal. Sahut Windini. Karena aku sangat mencintaimu, aku tidak sanggup untuk jauh darimu kekasih halalku, ucap Harry mengecup kening Windini. Terima kasih sudah mencintaiku sayang, sahut Windini. Ya, tentu istriku. Sahut Harry dan keduanya tertawa bersama. Lanjut ke bab 39.